Baik, yang kita hormati bersama-sama Ibu dosen pengasuh mata kuliah Pendidikan Seni di SD, dan yang kami hormati Bapak Ibu mahasiswa-mahasiswi. Terima kasih telah hadir dalam pertemuan kelompok kita hari ini. Saya selaku moderator akan memandu jalannya diskusi pada saat ini agar kita dapat menyelesaikan tugas kelompok dengan baik dan efektif. Sebelum kita mulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4, nama saya Putra Lawah sebagai moderator, dan kedua teman saya Pak Fandi dan Pak Yap Pintar adalah sebagai penyaji. Dan saya akan bertindak sebagai moderator dalam pertemuan kali ini. Tugas saya adalah memastikan diskusi berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hari ini kita akan membahas modul 7 dengan judul Pencipta Tari Anak Sekolah Dasar. Saya harap kita semua dapat berpartisipasi aktif dan memberikan kontribusi yang baik demi kelancaran pengerjaan tugas kita ini. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, ada baiknya kita sepakat terlebih dahulu mengenai aturan dan batasan waktu dalam diskusi ini. Yang pertama, bagi yang bertanya nanti silahkan komentari video kami ini dan kami akan menjawab sesuai pertanyaan Bapak Ibu. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya berikan kesempatan kepada Pak Fandi untuk menjelaskan apa itu tema dari sekolah dasar. Kepada teman saya Pak Fandi, dipersilakan Pak. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya oleh moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fandi Aguswarta Mendeva. Pada kegiatan belajar 3, kita akan membahas tentang sumber tema. Apa itu tema? Tema tari adalah gagasan pokok pikiran atau pokok permasalahan yang disampaikan melalui bahasa gerak. Untuk membuat sebuah karya seni, dalam hal ini adalah tari, maka seorang penata tari juga harus menentukan tema cerita yang akan dipilihnya. Untuk penciptaan tari anak yang lebih sederhana dibanding dengan penciptaan tari kelompok, maka tema cerita sangat tepat diberikan. Karena dengan menentukan tema cerita terlebih dahulu akan memudahkan pembuatan tari anak menjadi lebih mudah. Pada pokok bahasan kali ini kita akan mempelajari tentang tema cerita. Tiap tari yang kita buat pasti punya tema, bukan? Maka tema pada sebuah karya tari itu adalah berupa sebuah pesan yang ingin disampaikan kepada penonton atau siapa saja yang memang tertarik pada seni tari. Nah, pada bagian A, tema cerita. Langkah awal dalam menyusun tari yang sederhana dapat dilakukan dengan melakukan pemilihan tema cerita. Sumber yang dapat kita pakai sebagai materi tema tari adalah sebagai berikut. Yang pertama, binatang. Kita dapat memilih sebuah tema dari jenis-jenis binatang yang menarik dan sesuai untuk dilakukan anak setingkat SD. Misalnya, kupu-kupu, katak, kucing, burung, angsa, kelinci, ayam jantan, ataupun burung merak. Kita juga harus bisa menghindari pemilihan tema binatang dengan jenis yang kurang menarik, dalam hal ini seperti buas atau liar, dan yang kurang cocok untuk dijadikan pada tema tari. Selanjutnya, poin nomor 2 yaitu alam. Pemilihan tema akan alam sekitar juga dapat kita jadikan tema dalam penyusunan karya tari. Misalnya pepohonan, bunga, matahari, dan rembulan. Contohnya seperti terang bulan di malam hari dapat kita jadikan untuk tema tari, sehingga dapat muncul sebagai bentuk tema tari bermain di bawah terang bulan. Selanjutnya untuk poin ketiga, kegiatan sehari-hari. Keseharian kita dalam bermasyarakat dapat kita angkat menjadi tema cerita. Misalnya, membatik, menenun, nelayan, petani, panen padi, memancing. Nah, dari tema keseharian tersebut, kita dapat menciptakan karya seni tari seperti tari batik, tari tani, ataupun tari tenun.
Kemudian untuk poin nomor 4, suasana hati. Perasaan, emosi, atau suasana hati dapat pula menjadi sumber tema. Misalnya suasana gembira, gembira habis panen, gembira bermain, bermain di bawah sinar bulan purnama, sepi, kesendirian, sedih, gelisah. Itu semua dapat kita ungkapkan dalam karya tari. Nah, selanjutnya untuk poin B, tema gerak. Setelah kita menentukan tema pada karya tari, maka selanjutnya kita akan eksplorasi gerak dengan mencari kemungkinan-kemungkinan gerak dari anggota tubuh kita. Nah, pada gerak tubuh kita dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, gerak kaki. Membuat gerakan kaki dengan segala kemungkinan pengembangannya. Gerak yang dapat kita lakukan sebaiknya mengacu pada tema cerita yang telah ditentukan. Misalnya kita memilih tema binatang kelinci, maka kita buatlah kemungkinan gerak yang menjadi ciri gerak dari kelinci, seperti meloncat, lari, jongkok, makan rumput, dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk poin nomor 2, gerak tangan. Dalam mencari gerak tangan pada segala kemungkinan yang tetap mengacu pada tema cerita yang sudah dipilih. Misalnya kita memilih binatang kupu-kupu, maka kita harus observasi terlebih dahulu bagaimana tari yang kita lakukan menunjukkan identitas dari kupu-kupu, seperti sedang terbang, hinggap di pohon, menghisap madu, dan sebagainya. Selanjutnya poin ketiga, gerak badan atau torso. Membuat gerakan-gerakan yang dapat kita lakukan dengan menyesuaikan gerakan kaki dan tangan, seperti tegak, berputar ke kiri atau ke kanan, membungkuk, merendah, dan sebagainya. Semua eksplorasi gerak badan yang dilakukan diarahkan pada tema yang sudah dipilih. Kemudian gerak kepala. Nah, pada gerak kepala biasanya mengikuti gerak anggota badan lainnya dengan mempertimbangkan segi artistik dan juga maknawi. Misalnya dengan kita melakukan gerak kepala dengan mempertimbangkan segi artistik seperti gerak kaki dan tangan, langkah melenggang, dan gerak kepala. Akan lebih indah bila gerak kepala atau arah pandangan mengikuti langkah kaki, bukan mengikuti gerak tangan. Demikian saja untuk pembahasan pada kegiatan belajar 3 ini. Saya kembalikan lagi kepada moderator, yaitu Bapak Putra Halawa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fandi atas penjelasannya tentang seni tari. Dan untuk seterusnya pada kegiatan belajar KB4 akan dijelaskan oleh Bapak Kia Pintar. Untuk mempersingkat waktu kepada Pak Kia Pintar, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Jadi pada kesempatan ini saya akan berterima kasih karena diberikan kepercayaan untuk menjadi bagian dari kelompok 4 untuk mempertanggungjawabkan hasil diskusi kami dari kelompok 4. Sebelum saya akan melanjutkan mempertanggungjawabkan penjelasan dari tugas kami, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Yapintar Waruwu. Baik, yang menjadi bagian yang menjadi diskusi kami pada kesempatan ini adalah kegiatan belajar 4 dengan judul menyusun karya tari. Pada bagian ini kita sudah memulai melakukan kerja studio atau kerja mandiri. Dalam kerja studio ini kita akan memulai dengan langkah pemilihan tema cerita. Tema apakah yang akan kita pilih untuk tari anak yang akan kita buat? Seperti binatang, kehidupan sehari-hari, flora, atau suasana bermain. Kita pilihlah akan tema cerita tersebut dengan imajinasi kita sendiri. Eksplorasi gerak tari, langkah selanjutnya adalah mengeksplorasi berbagai gerak tari. Pada kegiatan ini, penata tari atau penyusun tari mencari gerak-gerak untuk dibuat menjadi gerak-gerak tari yang sesuai dengan tema tarinya. Jika karya tari yang dibuat memerlukan alat untuk melakukan gerak tari, pada saat bereksplorasi juga perlu menggunakan alat. Gerak merupakan unsur utama dalam karya tari. Jika gerak-gerak tari hasil eksplorasi telah disusun menjadi sebuah karya tari, sebaiknya segera berlatih untuk memperagakan. Dalam berlatih, memperagakan gerak tari harus memerlukan beberapa hal berikut. Yang pertama, sikap badan dalam melakukan gerak tari. Kedua, kesesuaian gerak dengan iringan tari. Terakhir, penghayatan terhadap gerak yang dilakukan.
Menyiapkan iringan tari merupakan unsur pendukung dalam karya tari. Namun, tari tanpa iringan bagaikan sayur tanpa garam. Oleh karena itu, iringan harus dipersiapkan sungguh-sungguh. Untuk membuat iringan tari, biasanya dibantu oleh penata iringan. Penata iringan bertugas membuat iringan tari sesuai dengan kehendak penata tari. Iringan tari harus sesuai dengan tema tari dan gerak-gerak tari. Berikut ini langkah-langkah membuat iringan tari. Yang pertama, penata tari memberitahukan kepada penata iringan tentang tema tari dan gerak-gerak tari yang telah dibuatnya. Kedua, penata iringan menentukan alat musik yang akan digunakan untuk mengiringi karya tari. Ketiga, penata iringan membuat pola iringan untuk membunyikan alat-alat musik sesuai dengan tema tari. Keempat, para pemain musik untuk iringan tari berlatih membunyikan alat-alat musik. Kelima, para penari dan pemain musik menggabungkan antara gerak dan iringan sampai sesuai. Menyiapkan pendukung-pendukung lainnya, unsur pendukung karya tari ada banyak macamnya. Sebagaimana yang sudah kita bicarakan di depan, dalam penyusunan sebuah karya tari, semua unsur pendukung tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Semuanya harus dipersiapkan secara matang sesuai dengan tema tarinya. Demikian pertanggung jawab dari saya, dan saya akan kembalikan ke Bapak Moderator. Demikian, terima kasih. Baiklah, sepertinya kita telah mencapai titik di mana kita perlu mengakhiri diskusi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kontribusi Bapak Ibu semua, dan terlebih kepada Ibu Tutor yang banyak membantu kami, mengarahkan kami sehingga tugas kelompok ini dapat kami menyelesaikannya dengan baik. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Ya ahub.